naiklah ke atas kapal, janganlah kau menjadi atau bersama dengan orang-orang yang kafir. Iman yang kita miliki adalah iman yang diharapkan oleh Nabi Lut juga kepada istrinya, ya. Iman yang kita miliki juga hari ini adalah iman sebagaimana diharapkan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, ya. Ketika bapaknya yang punya pekerjaan membuat patung, beliau ingatkan bapaknya untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian tentu saja iman yang kita miliki hari ini adalah iman yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib, sampai ketika Abu Thalib telah berada dalam sakaratul maut, di pangkuan Rasulullah SAW, beliau terus mengajak, ya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah yang akan aku jadikan sebagai jaminan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, siapalah kita dibandingkan manusia-manusia mulia, tapi ternyata keimanan yang mereka harapkan kepada orang-orang yang mereka cintai ternyata semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah kita dengan nikmat Islam, nikmat iman yang kita miliki hari ini, karena itu adalah pemberian dari Allah secara khusus, ya, tidak diberikan kepada orang-orang yang siapapun yang mereka kehendaki. Benarlah pula firman Allah dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keterbatasan yang kami miliki, karena ini syarat dengan ayat-ayat tentang perjuangan, tentang dakwah, jihad, dan seterusnya. Kemarin sudah dipertegas oleh Ketua DPW Hafizahullah Ta'ala. Jadi kalau kapan di satu tempat jihad, secara jihad kita itu dengan peperangan itu tidak ada, maka jihad, dalil-dalil tentang jihad itu kembali kepada jihad dakwah, ya, jihad dakwah. Jadi kalau kita dapatkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang jihad, maka itu sangat dekat dengan apa yang kita sebut dengan tugas dakwah. Itulah jihad kita hari ini, ya. Di tempat kita hari ini, jihad kita adalah dakwah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'ada Allahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah wa lahum 'adzabun muqim. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah dari perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bagaimana mereka berdakwah, apa kesannya di dalam hati mereka? Ya tentu tidak akan lebih berkesan dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berdakwah. Jadi sebenarnya kan memang tugas kita harus merasakan Al-Quran ini datang sebagai petunjuk, harus kita pahami, harus kita rasakan betul. Ya. Jadi orang-orang yang berdakwah adalah orang-orang yang sadar bahwasanya mereka ingin merasakan Al-Quran itu di dalam hati-hati mereka ketika mereka membaca. Bukan hanya sekedar membaca, mendapatkan pahala dari membacanya, tapi kemudian semuanya hambar, tidak berkesan di dalam hati kita. Allah musta'an.